Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Sinara Murabadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Sistem Embedded modul ke-6 yaitu DAC dan PWM. Oke, sini itu kan strategi kontrol tegangan untuk sistem tertanam atau sistem embedded. Nah, di sini kami menggunakan microcontroller ESP32 dan STM32. Oke, sebenarnya langsung masuk aja. Nah, apa itu DAC? DAC atau Digital to Analog Converter, yaitu dia itu mengubah nilai digital menjadi tegangan analog kontinu. Nah, implementasinya bisa berupa R2R ladder atau metode lain, yaitu binary weighted dan sigma delta. Nah, untuk arsitektur R2R ini yaitu jaringan resistor teratur R dan 2R yang menghasilkan pembagian tegangan linear sesuai kode digital. Nah, kemudian untuk resolusinya itu jumlah bitnya menentukan level. Seperti 8 bit itu ada 256 langkah. 2 bit yaitu 4096 langkah. Nah, resolusi ini memengaruhi granularity dan SINAT. Oke, kemudian output range-nya dia seringkali kebanyakan itu berada di sekitar 0 volt sampai tegangan referensinya misal 0 sampai 3,3 volt. Oke, perancangan harus mempertimbangkan offset, gain, dan impedansi outputnya. Oke, selanjutnya kita akan memahami PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, PWM ini menggunakan pulsa digital berulang untuk mensimulasikan level tegangan rata-rata. Parameter kuncinya yaitu tadi cycle dan frekuensi. Nah, untuk tadi cycle di sini persentase waktu sinyal untuk on dalam satu periode. Contohnya 50%, tegangan rata-ratanya yaitu sekitar 0,5 Vcc. Kemudian untuk frekuensi, nah di sini untuk jika memilih frekuensi tinggi untuk mengurangi flicker atau noise pada LED atau motor, atau rendah untuk efisiensi switching. Nah, kemudian untuk filter RC low pass ini berfungsi menghaluskan pulsa jadi tegangan DC rata-rata. Lalu untuk cut off harus jauh di bawah frekuensi PWM tapi di atas respon sinyal yang diinginkan. Selanjutnya DAC dan PWM, kapan harus menggunakan yang mana? Jadi untuk menentukan kapan penggunaan DAC atau PWM tersebut. Nah, di sini kita perlu menggunakan DAC ketika diperlukan sinyal yang bersih, presisi tingkat tegangan, dan rendah ripple-nya. Misalnya audio berkualitas, referensi sensor, dan kalibrasi. Nah, lalu kita menggunakan PWM ketika kita perlu untuk kontrol daya atau efisiensi, untuk pengaturan kecepatan motor, posisi servo, LED dimming. Nah, dia itu lebih murah, hemat pin, dan mudah diimplementasikan. Nah, lalu bisa juga hybrid, yaitu PWM dengan filter. Jika DAC-nya tidak tersedia, PWM dengan filter dan buffering, yaitu op-amp, dapat mendekati keluaran analog pada biaya yang rendah. Ya, selanjutnya ESP32, DAC 8 bit, dan LED C PWM.
Untuk DAC internal yaitu GPIO 25 dan GPIO 26 dual 8 bit DAC bawaan cocok untuk sinyal analog sederhana tanpa komponen eksternal. Dan untuk LEDC PWM-nya yaitu modul PWM yang fleksibel. Dia memiliki multiple channel, frekuensinya tinggi hingga mencapai megahertz, dan resolusinya itu bisa bertambah gitu. Kemudian untuk tips praktisnya di sini kita gunakan DAC untuk sinyal audio yang sederhana. Misal tambahkan op-amp untuk buffering dan impedansi yang rendah. Untuk kontrol motor atau LED, gunakan LEDC dengan frekuensi dan resolusi data yang sesuai. Nah, jika butuh smoothing, tambahkan RC lalu buffer dengan op-amp untuk menurunkan ripple-nya. Oke, selanjutnya sini STM32 yaitu untuk timer PWM dan capture atau compare untuk membandingkan. Nah, banyak varian STM32 tidak menyediakan DAC pada beberapa serinya. Nah, solusinya adalah memanfaatkan timer hardware untuk PWM dengan presisi yang tinggi. Sini timer PWM, capture atau compare. Untuk itu, timer menghasilkan PWM deterministik dengan resolusi sesuai clock dan prescaler. Ini cocok untuk kontrol motor dan servo. Keunggulannya, dia memiliki resolusi yang tinggi, sinkronisasinya antar channelnya yang baik, DMA untuk update tadi tanpa CPU. Untuk kompensasi DAC, dia untuk keluaran analognya gunakan PWM plus RC dan op-amp buffer atau eksternal DAC via SPI atau I2C, misal MCP 4921, PCM 5102 untuk audio. Oke, lanjut. Nah, ini untuk visualisasi sinyal dan filter RC-nya. Di sini untuk output DAC yang halus, dia memiliki output yang halus, memiliki gelombang sinusoidal yang halus, pure, natural, dan dia merepresentasikan output analog yang ideal. Dan PWM setelah RC filternya yaitu gelombang yang diperhalus dengan mengurangi ripple dan rata-rata voltasenya. Dan untuk PWM square raw atau nilai PWM mentahnya, dia frekuensi tingginya gelombang dengan frekuensi tinggi dengan duty cycle dan frekuensi. Nah, diagram ini memperlihatkan bagaimana RC low pass mengurangi ripple PWM menjadi tegangan rata-rata. Pemilihan R dan C menentukan cut off dan respon transiennya. Lanjut. Nah, untuk aplikasi di dunia nyata, dia DAC ini bisa digunakan untuk audio. DAC digunakan untuk kualitas suara jitter rendah. Lalu PWM-nya bisa digunakan untuk buzzer atau kelas de-amplifier dengan filter dan driver yang tepat. Kemudian bisa juga untuk LED dimming, untuk LED kedip gitu. Jadi PWM rutin dipakai untuk dimming dengan efisiensi yang tinggi. Frekuensinya harus cukup untuk menghindari flicker visual. Nah, kemudian bisa juga implementasinya pada servo dan motor. Nah, servo menggunakan PWM untuk sinyal posisi, dan DC motor dikendalikan PWM untuk torsi atau kecepatan.
Nah, di sini ada ringkasan teknisnya dan rekomendasi untuk penggunaannya. Yang pertama ESP32 yang memiliki 28 bit DAC, yaitu pada pin GPIO 25 atau 26 plus LEDC PWM. Dia gunakan DAC untuk sinyal analog yang sederhana dan LEDC untuk kontrol daya. Lalu pada STM32 seri dasar umumnya tanpa DAC. Saran rekomendasinya yaitu gunakan timer PWM untuk capture atau compare, atau eksternal DAC untuk audio yang presisi. Nah, untuk pemilihannya pilih DAC untuk akurasi dan kualitas. Sedangkan pilih PWM untuk kontrol dan efisiensinya. Gunakan RC plus buffering bila perlu untuk menyamakan outputnya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan hasil praktikum kelompok saya terlebih dahulu. Nah, ini kita tampilkan untuk programnya terlebih dahulu. Ini program yang kedua. Kita lihat program yang pertama dulu. Nah, jadi ini untuk program yang pertama, yaitu untuk output LED. Nah, jadi di sini deklarasi untuk mendefinisikan pin DAC-nya. Benar. Nah, ini untuk program platform I/O-nya. Di sini menggunakan STM32 Bluepill F1. Ini untuk main C++-nya. Ini untuk pin DAC. Ini setup, serial bikin dengan baud rate-nya 115.200 dengan delay 2 detik. Nah, ini untuk serial print program 4. Ini pin modenya untuk output. Ini untuk resolusi penulisan nilai analognya 12. Dan ini untuk loopingnya dengan nilainya itu increment hingga nilai maksimalnya 4096. Nah, delaynya 5 milisecond. Nah, coba kita build. Nah, ini berhasil. Ini bisa langsung di-upload aja kalau hardware-nya. Kemudian ini kita tampilkan video dokumentasi pada saat praktikumnya. Ini adalah percobaan pertama menggunakan output LED dengan microcontroller STM32, dan kita atur pinnya pin DAC ke pin PA0. Sebenarnya STM32 tidak memiliki pin DAC, jadi kita setting sendiri dengan program di sini. Itu DAC adalah pin PA0. Nah, di void loop itu ini ya, di nyala-mati kita atur. Hasilnya adalah mati, dan untuk gelombangnya adalah seperti ini. LED-nya akan looping nilainya 96, kemudian dia akan menurun lagi hingga 0, lalu mati, dan dia akan kembali menyala lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk program yang kedua, kita tampilkan sekalian ini video dokumentasinya. Ini adalah percobaan kedua dan motor servo dan potensiometer. menggunakan servo dikontrol dengan potentiometer.
dan sini untuk all servo Ini potensiometer coba. Ya, masih tersangkut ya. Enak aja wes. Itu servo mengikuti arah putaran dari potensiometer ya. Nah ini di sini programnya. Ini di fan awalnya pin servo itu di pin 18 dan potensio pin 4. Sing beneran ya. Saya mau itu. Oh itu sebenarnya bisa ditampilkan pada sel monitor cuman ya gitu banyak oh jajal itu nyala berarti sekitar 23 detik. Nah, kita coba lihat programnya sini. Oke, benar. Nah, jadi di sini itu untuk library-nya, library Arduino. Di sini untuk konfigurasi pin dan parameternya, untuk menentukan pin servonya dan potensiometernya. Nah, di sini untuk konfigurasi untuk frekuensi servo motornya, untuk PWM, frekuensi PWM-nya. Dan di sini untuk lebar pulsa servonya dalam satuan mikrosecond. Oke. Nah, bisa dibaca di sini konfigurasi ini itu berfungsi untuk membaca nilai potensiometer agar stabil dengan menggunakan metode moving average. Kemudian di sini untuk pembacaan nilainya agar lebih halus dan stabil. Ini long total 0. Ini yaitu variabel penampung hasil penjumlahan nilai ETC-nya. Nah, for ini ya itu untuk pembacaan nilai digital untuk ke analognya, itu melakukan pembacaan sebanyak 10 kali. Nah, untuk sintaks ini, deklarasi ini itu untuk membaca nilai ATC dari 0 sampai 4095. Nah, ini dari 0 sampai 4095 itu ada 4096 langkah berarti. Seperti tadi. Nah, dengan jedanya 2 milidetik antar pembacaan ATC-nya. Nah, ini kemudian kembali ke nilai rata-rata total dibagi dengan 10. Nah, di sini untuk setupnya, ya fungsinya itu untuk menjalankan STM32 saat pertama kali dinyalakan. Ini deklarasi ini untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115.200 dengan delaynya 1 detik. Nah, kemudian di sini konfigurasi pin servo sebagai output. Nah, kemudian di sini untuk mengatur nilai posisi awal servo dan posisi akhir ke pulsa minimum itu 0 derajat ini. Nah, di sini itu untuk menampilkan pesan pembuka di serial monitornya. Nah, di sini untuk loopingnya, fungsinya untuk menjalankan program secara berulang-ulang. Ini untuk membaca
nilai potensiometernya yang sudah dihaluskan tadi antara 0 sampai 4095, dan ini untuk memastikan nilai ADC-nya itu tetap berada di rentang yang aman, yaitu antara 0 hingga 4095. Nah, untuk ini itu untuk mengonversi nilai ADC-nya menjadi lebar pulsa servo, yaitu tadi 500 sampai 2500 milisecond. Nah, kemudian untuk ini dia mengonversi nilai ADC-nya. Ini menjadi sudut dalam derajat untuk tampilan untuk putaran servonya. Ini untuk mengirimkan sinyal PWM-nya ke servo sesuai lebar pulsa hasil konversinya. Ini untuk menampilkan data hasil pembacaan dan konversi ke serial monitor. Nanti muncul. Dan ini dengan delay-nya yaitu 20 detik. Oke. Kita coba untuk build. Nah, ini sudah jadi. Ya tinggal dihubungkan aja ke hardware-nya, kemudian bisa diupload. Oke, kemudian yang terakhir ini ada dokumentasi video project-nya. Kenapa nggak dipencet dulu itu? Nah, baru ditarik. Baru ditarik gini ya? Iya. Pinter banget. Sip. Aduh, gak ini, Cok. Udah. Nah, oke teman-teman. Jadi ini merupakan project yang dimana kita menggunakan sensor suhu DHT22, dimana ketika suhunya itu di atas 27 derajat maka akan menyalakan warning alarm. Warning alarm di sini itu merupakan LED yang kedap-kedip seperti itu. Nah, di sini contohnya DHT22 ketika saya bakar itu kan. Nah, di sini dia akan menyalakan LED kedap-kedip. Dan mungkin itu aja. Oke, nah jadi seperti itu untuk praktikumnya. Kita kembali. Nah, jadi kesimpulannya dan langkah selanjutnya kita dapat memahami untuk kebutuhan sinyalnya, yaitu apakah untuk presisi atau kontrol daya. Nah, kita bisa memanfaatkan DAC ketika kualitas analog itu penting. Nah, kita harus gunakan PWM untuk efisiensi dan kontrol. Nah, dan ketika DAC itu tidak tersedia, maka PWM ditambah dengan filter dan buffer atau eksternal DAC. Kemudian kita dapat mempraktikkan pada ESP32 dan STM32 untuk uji frekuensi tadi dan filter untuk setiap aplikasi. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengukuran menggunakan osiloskop untuk memverifikasi ripple, latensi, dan respons pada beban nyata sebelum produksinya. Nah, oke, jadi sekian untuk presentasi tugas 6 mengenai materi DAC dan PWM. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.